Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bunda Hanum. Di kesempatan vlog kali ini aku akan membuat tempe goreng yang renyah dan garing. Bagi teman-teman yang kepengen tahu resep saya, yuk kita simak saja video berikut ini. Dan aku menggunakan sepotong tempe saja ya teman-teman. Aku iris-iris tipis dulu tempenya. Setelah selesai diiris tipis tempenya teman-teman, lanjut aku akan membacemnya sebentar ya. Aku akan merendamnya dengan larutan air kaldu bubuk ya teman-teman. Direndam sebentar saja, mungkin sekitar 5 menit. Larutkan kaldu bubuk bersama sedikit air ya teman-teman, sekitar 3 sendok makan, lalu celupin tempenya dan rendam secara merata. Maksud saya semua tempenya terkena air larutan kaldunya gitu ya teman-teman. Semuanya kena basah. Kita mencampurnya dengan cara seperti ini ya teman-teman, agar bumbunya itu rata meresap ke dalam tempenya. Di sini aku membuat bumbunya dulu. Di sini aku menggunakan bawang merah, lada hitam, dan garam secukupnya ya teman-teman. Kalau soal bawang merahnya dan lada hitamnya serta garamnya disesuaikan dengan banyaknya bahan yang kita pakai, banyaknya tepung gitu ya teman-teman. Jika memang kalian akan membuat banyak, berarti bawang merahnya, ladanya serta garamnya ditambah ya. Di sini aku menggunakan lada hitam ya, dan teman-teman opsional ya, boleh menggunakan lada hitam ataupun tidak ya. Dan jika teman-teman mau menambahkan bawang putih pun boleh ya, tapi di sini aku sekarang lagi tidak memakai bawang putih ya teman-teman. Hanya menggunakan bawang merah saja. Dan ulek bumbu ini sampai betul-betul halus ya. Dan saya menggunakan 2 bahan tepung, yaitu tepung terigu dan tepung tapioka ya teman-teman. 3 sendok ini tepung terigu dan 1 sendoknya tepung tapioka. Itu sendok yang saya gunakan ya teman-teman. Itu sendok bekas sabun ya, tapi ini kan udah bersih, bukan untuk sabun lagi, udah dibersihkan sejak lama. Dan tepung yang saya gunakan jumlahnya menjadi 4 sendok teman-teman ya. Dan ini bawang putihnya dan lada hitam, bawang merah maksud saya, dan lada hitamnya itu udah halus ya teman-teman, dan akan aku campurkan ke dalam adonan. Jadi saya hanya membuat gorengan 1 piring saja ya teman-teman, untuk 1 porsi sekali makan, karena kan aku juga di rumah makannya juga nggak banyak orang ya teman-teman, cuma membutuhkan 1 piring gorengan tuh udah cukup ya. Selanjutnya aku tambahkan mentega atau margarin ya teman-teman, 1 sendok ini aja, mungkin sekitar 1 sendok makan ini ya teman-teman, dan akan aku campurkan bersama tepungnya. Lalu aku tambahkan air ya teman-teman secukupnya, dan airnya aku tumpahin dulu ke cobek ya teman-teman. Dan jika teman-teman tidak mau menumpahkannya dulu ke cobek, langsung aja airnya dimasukkan, tidak apa-apa ya. Tidak harus terpaku dengan resep aku ya teman-teman. Dan masukkanlah air secukupnya saja ya teman-teman, adonannya jangan terlalu lembek dan jangan terlalu kental juga ya. Jadi kita harus mendapatkan adonan yang sedang untuk mendapatkan gorengan yang renyah. Dan di saat memasukkan airnya, kita nggak usah buru-buru ya teman-teman. Kita masukin airnya sedikit demi sedikit saja, agar tidak kebanyakan ya teman-teman. Jadi kalau sedikit demi sedikit memasukkan airnya itu bisa lebih teratur ya, agar kita bisa mendapatkan adonan yang sedang untuk gorengan. Dan si menteganya itu kita hancurkan sampai betul-betul tercampur rata bersama tepung terigu ya. Karena kalau tidak tercampur rata teman-teman, nanti gorengannya ini akan menjadi kurang renyah ya teman-teman. Renyahnya itu hanya sebagian-sebagian. Jadi harus betul-betul si menteganya itu sampai tercampur rata dengan tepung terigu untuk mendapatkan kerenyahan gorengan kita dalam keseluruhan ya. Jika tidak menyeluruh, melarut gitu dengan terigunya, si menteganya, maka gorengannya tidak renyah semua teman-teman, hanya renyah sebagian-sebagian saja. Itulah kunci kerenyahan dari gorengan kita ya teman-teman. Mungkin tanpa mentega pun gorengan kita itu jadi ya dibuat gorengan teman-teman, tapi
tidak serenyah kalau memakai mentega ya teman-teman. Dan memakai mentega pun tidak ngasal, ya menteganya itu harus dihancurkan betul-betul hancur. Dan di sini saya menambahkan kaldu bubuk ya teman-teman. Saya menambahkan kaldu bubuk sedap secukupnya. Dan teman-teman opsional mau menambahkan kaldu bubuk bermerek apa ya. Ataupun teman-teman mau menambahkan micin, kalau memang teman-teman suka ya boleh ya. Kalau aku di sini tidak menggunakan micin, aku hanya menambahkan kaldu bubuk saja. Selanjutnya saya panaskan minyaknya dulu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman bila cahayanya emang redup ya, karena jendela saya ini nggak bisa dibuka karena tertindih pohon pepaya yang tumbang di luar ya. Lanjut saya masukkan irisan tempe ya teman-teman, dan tempe ini sudah dibacem ya dengan kaldu bubuk ya teman-teman. Tadi tuh setelah saya mengiris-iris tempenya, lalu saya masukkan kaldu bubuk ke dalam sedikit air, maksudnya melarutkan kaldu bubuk ke dalam sedikit air, lalu saya gunakan untuk membacem tempenya ya teman-teman. Karena kan tempe ini harus dibacem ya teman-teman, biar ada rasa meresap ke dalam gitu. Kalau tempenya tidak dibacem dulu teman-teman, nanti pas digoreng tempenya itu rasanya itu kurang meresap ke dalam gitu, agak-agak tawar gitu teman-teman. Yang dimaksud dibacem dulu itu teman-teman, yaitu direndam dengan air larutan kaldu bubuk ya teman-teman. Dengan sedikit air larutan kaldu bubuk direndam dulu tempenya, bukan dibacem secara direbus ya. Walaupun dibacem direbus juga bagus ya teman-teman. Tempe bacem lalu digoreng tepung enak juga. Tapi kan tadi itu akunya dadakan ya teman-teman, tidak dibacem direbus. Jadi aku dibacemnya dengan cara direndam aja dengan sedikit larutan air kaldu. Setelah minyaknya panas, lalu aku masukin saja si tempe gorengnya ya teman-teman. Maksudnya si adonan gorengannya. Dan aku menggorengnya dengan api sedang ya. Jika tadi memang pas pertama kali memanaskan minyak, aku menggunakan apinya yang besar. Setelah minyaknya panas, aku kecilin apinya menjadi api sedang. Karena proses penggorengan ini harus api yang sedang teman-teman untuk mendapatkan gorengan yang renyah. Tidak bisa apinya terlalu kecil ataupun terlalu besar ya teman-teman. Kalau terlalu besar itu tidak akan renyah ya teman-teman, tapi cepat matang ataupun cepat gosong. Dan jika terlalu kecil juga matangnya itu akan sangat lama ya teman-teman, dan kerenyahannya pun menjadi garing keras gitu, bukan renyah. Di setiap gorengan yang ingin mendapatkan gorengan yang renyah teman-teman, tentu saja apinya harus kita atur ya. Dan semua gorengan, misalkan bakwan, tempe goreng, tahu goreng yang pemakai tepung, ataupun ayam goreng, kalau ingin mendapatkan yang renyah, gorenglah dengan api yang sedang cenderung ke kecil ya teman-teman. Dan setelah tempenya udah saya masukkan semua ke dalam minyak teman-teman, yang tersisa sekarang tinggal adonan tepungnya saja. Dan ini pun saya goreng ya teman-teman, nantinya akan menjadi gorengan tepung yang kriuk dan renyah. Ini adalah gorengan kesukaan anak saya ya, gorengan tepung yang kriuk dan renyah itu, walaupun tanpa tempe anak saya tuh sangat suka sekali. Bahkan anak saya tuh suka request teman-teman kalau dia itu minta digorengin tepung saja tanpa tempe ataupun tahu. Dan setelah kering jangan lupa adonannya dibalik ya teman-teman, dan saat menggoreng kita itu tidak boleh keseringan membolak-balik gorengan kita ya teman-teman, dan dirasa sudah kering baru kita bolak-balik. Kita menggorengnya sampai matang atau berwarna kuning keemasan ya teman-teman. Setelah matang lalu kita angkat dan tiriskan. Dan tempe goreng ini begitu renyah teman-teman, dan rasanya tuh mantul banget ya, boleh dicoba di rumah ya teman-teman. Dan adonan tepung yang saya buat tadi teman-teman tidak hanya berlaku untuk menggoreng tempe saja, tapi bisa juga untuk menggoreng tahu ya. Tahunya diiris-iris dan maksudnya tahunya diiris tipis dan digoreng seperti ini. Oke teman-teman, ini saya bikin tempe gorengnya pun sudah selesai, dan selesai pula videoku kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini.
Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.